Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, muqallil la'annaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahya. Ada ni'amillahi wa ifdali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu aliyul azim. Teman-teman, sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa ketemu kembali di channel YouTube John Hussein, dan kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri, dan kita patut bersyukur karena Allah, Tuhan kita semuanya, masih memberikan nikmat yang besar kepada kita. Apa itu nikmat yang besar? Nikmat yang besar bagi diri kita yang real adalah kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, terus menutup kekurangan kita dengan kebaikan. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman, hari ini, bulan ini adalah bulan yang sangat berarti bagi kita, terutama bangsa Indonesia, karena di bulan Agustus ini, tepat tanggal 17 Agustus, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara. Artinya 17 Agustus Indonesia merdeka. Pertanyaan sederhana adalah, benarkah kita sudah merdeka? Apa sebetulnya definisi merdeka itu? Sederhananya teman-teman semuanya, bagi saya, merdeka adalah menangnya akal kita atas hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi secara sederhana kita bisa melihat diri kita sendiri sudah merdeka ataukah belum diri kita. Kalau hidup kita masih dipengaruhi oleh hawa nafsu, berarti itu indikator kita belum merdeka. Tapi kalau hidup kita sudah diliputi ataupun dikuasai oleh akal kita, maka menurut saya itu adalah sebuah kemerdekaan. Bagaimana contohnya? Contohnya begini, kalau kita hidup sudah dengan kebutuhan, berarti kita sudah merdeka. Tapi kalau kita hidup masih dengan keinginan, kita belum merdeka. Misal, kita ingin HP baru yang mahal sekali. Kita ingin, tapi kita belum butuh, belum memerlukan. Nah, kalau kita masih ataupun kita beli HP atas dasar keinginan, berarti itu belum merdeka. Tapi kalau kita beli HP atas dasar kebutuhan, nah itu merdeka, karena akal kita dipakai. Jadi sekali lagi, mari kita mengevaluasi diri bahwa merdeka adalah ternyata menangnya akal kita atas badai hawa nafsu dalam diri kita. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, dalam kehidupan ataupun dalam interaksi kehidupan, kita menemukan banyak sekali jenis orang gitu ya. Nah, ternyata teman-teman semuanya ada beberapa tipe orang. Kalau dalam dagang atau dalam bisnis lah begitu ya, ada 4 tipe pedagang, teman-teman semuanya. Pertama, pedagang yang untung gitu ya. Yang kedua, pedagang yang tidak untung, tidak rugi. Ketiga, pedagang yang rugi. Yang keempat, pedagang yang tekor. Nah, kita bahas. Untung itu kalau dalam dagang, antara hasil dan modal itu lebih besar, hasil itu untung. Contoh, saya jual bakso, modal saya 200.000, ternyata saya dapat 400.000, itu untung. Artinya hasil kita itu lebih besar daripada modal. Yang kedua, pedagang itu ada yang tidak untung, tidak rugi. Jadi modal 5.000, dia cuma dapat 5.000 aja. Nah, jadi nggak untung, nggak rugi. Yang ketiga itu rugi. Modal 5.000, dia cuma dapat 3.000. Nah, itu rugi. Yang keempat, minus, tekor gitu ya. Modal 5.000, dia hutangnya 200.000. Contohnya apa? Jualan pisang apa segala macam, tapi beli kuota banyak, beli apa segala macam gitu ya. Nah, teman-teman, dalam kehidupan tuh sama begitu. Milih yang mana? Nah, tentu kita ingin yang untung. Artinya dalam kehidupan, fasilitas yang Allah berikan itu
dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita harus mampu menghasilkan nilai yang lebih besar. Karena apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Itu sebetulnya modal yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, dari nikmat yang besar itu sudah menghasilkan nilai apa dalam diri kita untuk orang lain? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman, ternyata menyambung dari Quran surat Wal Asr tadi, pada dasarnya manusia itu rugi. Jadi start awal kita itu rugi. Jadi teman-teman semuanya, kita itu kalau tidak dimaksimalkan apa yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan, pada dasarnya kita rugi. Jadi Allah tuh kasih fasilitas luar biasa. Tubuh kita tuh sangat keren sekali pokoknya. Nah, kalau kita tidak bisa memaksimalkannya, itu rugi. Rugi itu tadi apa? Minus, ataupun rugi itu modal dengan hasil itu tidak sebanding ataupun lebih kecil hasil, ya kan gitu. Nah, dalam Islam bagaimana agar kita tidak rugi, gitu ya? Sama, kita mau memperingati kemerdekaan. Kita rame-rame, kita ada yang berbagai kegiatan, tapi tidak ada nilai dalam kegiatan itu, misalkan gitu ya. Nah, itu rugi. Kita sudah keluar uang banyak untuk kegiatan, tapi tidak ada yang didapat apa-apa, tidak ada hikmah yang kita ambil di sana. Kita lomba A, B, C, D begitu, ternyata itu menemukan banyak negatif gitu ya. Nah, jangan sampai kita memperingati kemerdekaan tetapi kita merugi karena apa? Tidak bisa memaksimalkan fasilitas atau nikmat yang Allah berikan. Nah, jadi kuncinya bagaimana kita kemerdekaan, rugi dan kemerdekaan adalah kalau kita tidak memaksimalkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kemerdekaan ini, nah kita akan jadi orang yang rugi. Nah, bagaimana agar tidak menjadi orang yang rugi? Kita lanjutkan. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi teman-teman semuanya, ternyata ada kunci agar kita tidak rugi, termasuk dalam memperingati kemerdekaan, gitu ya. Apa syaratnya? Amanu. Jadi kita harus beriman, teman-teman semuanya. Iman itu apa? Percaya. Minimal kita ada rukun iman yang 6. Gitu ya? Salah. 6 itu 10. 6. Minimal kita percaya itu. Nah, apa sangkut pautnya dengan kemerdekaan? Maaf, ini hujan teman-teman ya, tapi kita lanjutkan aja. Apa sangkut dengan kemerdekaan? Jadi kita harus percaya bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah yang Allah berikan atas dasar perjuangan kita. Tidak mungkin Indonesia bisa merdeka tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Indonesia bisa sekaya ini, bisa seluas ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperingati kemerdekaan berarti kita memperingati keagungan Allah dan kita menambah kepercayaan kepada Allah. Insya Allah kalau begitu tidak akan rugi. Yang rugi adalah kita memperingati kemerdekaan dengan cara lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya, agar kemerdekaan kita lebih bermakna, mari kita maknai ini dengan satu, beriman. Karena syarat kita tidak rugi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita iman kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala ini minimal kita ketika memperingati kemerdekaan, kita yakin bahwa kemerdekaan ini adalah ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Allah di dalamnya. Soekarno, Bung Hatta tampil sebagai proklamator, yakin itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Iman, walaupun sebetulnya ada 6 iman kita bisa bahas nanti suatu saat begitu ya. Tapi yang pasti kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi beres iman, kita harus bisa terjemahkan dalam amal soleh. Jadi Allah kasih modal raga, keluarga dan sebagainya, harus bisa menghasilkan sebuah amal
kebaikan. Itu tidak rugi. Jadi kalau kita sehari misalkan tidak beramal kebaikan, berarti hari itu kita rugi, teman-teman semuanya. Karena modal yang Allah berikan tidak mampu menghasilkan sebuah kebaikan. Sebagai indikator kita tidak rugi. Jadi yang kedua, teman-teman semuanya, kita melewati kemerdekaan juga harus bisa menghasilkan sebuah amal soleh. Apa caranya? Misal kita bersyukur dengan cara bersedekah. Kita sudah hidup di Indonesia sekian tahun dan Indonesia merdeka, bersedekah. Kita bisa ikut andil dalam rangka memeriahkan ataupun dalam rangka membantu ya persiapan kemerdekaan. Nah, itu salah satu amal yang soleh dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga, apa indikatornya? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kita saling memberi pesan, berwasiat dalam kebaikan juga kesabaran. Nah, dalam Agustus ini, memperingati ini, kita belajar saling mewasiat dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin yang sekemampuan kita bisa saling mewasiati dalam media sosial. Buatlah wasiat-wasiat yang baik, begitu. Buatlah quote-quote yang memang memberikan dampak baik kepada orang lain. Karena itu salah satu indikator kita tidak merugi. Jadi kita saling mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, jadi teman-teman semuanya, agar kita tidak menjadi orang yang rugi dalam melewati apapun momentum termasuk hari kemerdekaan, pertama, kita harus ada keimanan kepada Allah bahwa apapun yang terjadi itu mesti ada sangkut ataupun mesti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Yang kedua, keimanan kita harus bisa diterjemahkan dalam amal soleh. Jadi sekali lagi, modal yang Allah berikan, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, itu nikmat yang besar itu harus mampu kita terjemahkan jadi amal soleh. Jadi salah satu indikatornya, kalau kita tadi saya sudah bilang hari ini tidak bisa memberikan amal soleh, berarti hari ini kita rugi karena nikmat yang besar Allah berikan tidak bisa mampu dikonversikan kepada amal kebaikan. Yang ketiga, salah satu indikator kita tidak rugi adalah saling mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, oleh karena itu, dalam momentum ini mari kita sama-sama terus evaluasi diri. Sudahkah kita merdeka? Apakah apa yang perlu kita tingkatkan? Nah, itu salah satu bentuk saling mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi, sekali lagi teman-teman semuanya, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia semoga semakin maju sesuai dengan tema Indonesia Maju. Dan otomatis kalau Indonesia maju, rakyatnya maju, semuanya maju. Mari kita bermuhasabah, sudahkah kita menjadi orang yang merdeka? Jika kehidupan kita sehari kita masih diliputi dengan hawa nafsu, berarti ada kemungkinan kita belum merdeka. Tapi kalau kehidupan kita sudah didominasi oleh akal kita, berarti itu salah satu indikator. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merdeka. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih yang sudah lihat video ini dan sudah subscribe channel YouTube ini. Semoga memberikan dampak positif bagi kemajuan terutama saya pribadi dan bagi yang teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.